Katakan sampai kiri kanannya, terima kasih sudah menyembah Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu, sekali lagi. Saya katakan, kalau kau tidak menang, susah menyembah Tuhan. Kadang-kadang banyak orang mengatakan, oh dia salahkan Tuhan. Padahal sebenarnya Tuhan katakan, lihat dirimu dulu. Aku sedang membentukmu. Ya. Sehingga apa? Sulit. Orang yang sulit dibentuk, sulit juga untuk sukses. Dia mau kau sukses. Dia bukan mau kau menjadi orang-orang yang gagal. Dia suka bahwa kau sukses. Makanya Yohanes 10 ayat 10 katakan apa? Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan hidup berkelimpahan. Kenapa itu terjadi? Kenapa bahwa kadang-kadang gak terjadi? Dengar semua juga. Penari-penari kau anak muda. Dengar, gak usah langsung ngomong dan lain sebagainya. Dengar firman Tuhan supaya kau tahu. Bahwa apa? Bahwa Tuhan mau kau sukses. Tuhan mau kau supaya apa? Supaya kau berhasil. Dia tidak mau kau gagal. Itu sebabnya apa? Kalau dia sedang membentukmu, apa yang terjadi dalam kehidupan kita selama kita hidup, Bapak Ibu, bahkan dari mulai awal, banyak hal-hal tadi yang Tuhan mengatakan, kadang-kadang Tuhan menegur kita, kadang-kadang Tuhan mengarahkan hidup kita. Supaya apa? Supaya akhirnya kita sampai kepada tujuannya. Bahkan kepada saya, bahkan harusnya kepada semua orang. Karena tadi Alkitab katakan dia ingin kita sempurna. Kasihnya sempurna, tapi kita tidak sempurna. Gereja ataupun hamba-hamba Tuhan pun gak sempurna. Saya pun diproses Tuhan. Dan saya mengerti, saya bersyukur apa yang dia berikan kepada kita itu sangat luar biasa. Bapak Ibu, jangan melihat segala sesuatu dengan ukuran dunia. Tapi lihatlah apa yang Tuhan sudah berikan kepadamu. Ya. Bapak Ibu, ketika saat ini kita begitu banyak pekerjaan, begitu banyak rencana. Kita mau membuka gereja-gereja. Kadang-kadang dikatakan, oh gereja-gereja itu. Saya hanya katakan berapapun tadi. Ada hamba-hamba Tuhan. Mereka akan tahu. Kalau mereka datang ke tahta Tuhan. Kita akan tanggung jawab. Kita menjadikan mereka gereja yang masuk dalam tahta. Gak gampang Bapak Ibu. Membuat ibadah seperti ini gak gampang. Mengumpulkan orang banyak itu saya katakan mungkin gampang. Tapi membuat ibadah yang Tuhan mau sulit. Kau harus dibentuk. Saya harus dibentuk. Semua harus dibentuk. Oleh karena itu Bapak Ibu, begitu lama Tuhan tadi membentuk kita. Kadang-kadang Bapak Ibu, kita berpikir, kenapa enggak selesai-selesai? Kita tahu bahwa dia sedang menyelesaikan. Amin Bapak Ibu, oleh karena itu kita mau saat ini juga sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, saya akan melantik daripada evangelis. Jadi ada dalam struktur gereja kita Bapak Ibu, nanti itu ada gembala-gembala. Dengan tadi artinya bahwa segala sesuatu ada penggembalaan. Tapi ada yang, karena saya harus melihat di sini. Ya, oke. Jadi ada penggembalaan yang namanya gembala, ada wakil gembala, itu struktur. Tapi ada juga orang-orang yang tidak
secara struktural penggembalaan, tapi dia adalah orang-orang yang dengan mempunyai hak untuk berkhotbah, untuk melaksanakan perjamuan kudus, untuk menguburkan juga bisa Bapak Ibu, tapi nggak bisa menikahkan. Ya, kalau pernikahan itu ada penggembalaan. Tapi kalau ada orang mati di mana yang nggak ada bisa. Ya. Dan mereka adalah evangelis. Mereka bisa berkhotbah. Ya, mereka bisa melayani. Mereka bisa mengadakan perjamuan kudus. Oleh karena itu, saya mau melantik. Ada yang sekarang baru ada adalah 6 orang. Ya, karena 1 orang kandidat nggak datang. Jadi yang 6 silakan pada saat ini kita akan maju ke depan Bapak Ibu. Bu Yuli. Mana ini? Bu Yuli, Bu Marimbun, Ibu Kartini, Ibu Putu Yuningsi, Ibu Ira, Ibu Nurhayati. Ya. Oke Bapak, agak di tengah. Oke, berikan tepuk tangan Bapak Ibu. Haleluya. Ya, jadi mereka udah pantas untuk bisa melakukan tadi untuk mengatasnamakan the throne, untuk melakukan tadi sakramen-sakramen. Hanya nggak boleh menikahkan, Mbak. Menikahkan adalah penggembalaan. Oke, kalau ngubur orang mati bisa, Mbak. Ya, karena mereka punya hak untuk itu. Oke, saya undang gembala-gembala dan junior pastor untuk maju ke depan, kita akan berdoa. Haleluya. Yeremia 1 ayat 9b dan 10. Sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa, atas kerajaan-kerajaan, untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Apa yang kau saat ini bangun akan terbangun. Apa yang kau tanam akan berbuah dan berbuah lebat. Apa yang kau runtuhkan akan runtuh. Oleh karena itu, biarlah perkataanmu menjadi berkat bagi banyak orang. Haleluya. Haleluya. Koratasir. Saat ini aku mengangkat engkau, Yuli, sebagai evangelis daripada The Throne Church. Aku mengangkat engkau dan meneguhkan engkau, Marimbun Duri, sebagai evangelis. Kau mempunyai kuasa untuk melakukan apa yang sudah Tuhan janjikan. Aku mengangkat engkau, Ibu Putu Yuningsi, sebagai seorang evangelis yang dapat mengabarkan dan melakukan dengan otoritas daripada Tuhan melalui gerejanya, The Throne Church. Aku mengangkat dan memberkatimu, Ibu Kartini Pardede, untuk menjadi berkat bagi banyak-banyak orang. Apa yang kau tanam akan tertanam, apa yang kau cabut akan tercabut. Aku mengangkat kau, Bu Irawati Siregar. Tuhan yang mengangkat kau, Tuhan yang akan menentukan. Tuhan akan yang membuat segala sesuatu menjadi baik. Apa yang kau katakan baik akan baik. Apa yang kau tanam akan berbuah. Kuratasir. Aku mengangkat engkau juga,
Bu Nurhayati, si Hombing. Tuhan yang mengangkat kau. Apa yang kau cabut akan tercabut. Kuasa-kuasa kegelapan yang menghalang-halangimu, kau cabut akan tercabut. Dan kau akan membuat segala sesuatu menjadi baru. Terima kasih Tuhan. Bapa, saat ini kami memberkati mereka dan menjadi evangelis-evangelis. Kuasa Tuhan ada padamu untuk menabur, untuk menanam, untuk membinasakan, bahkan untuk mencabut. Supaya rencana Tuhan terjadi di dalam gereja Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Silakan didoakan. Hurah nama ya Mas. Oh, kalau Tuhan memberkatimu. Tuhan memberkatimu. Haleluya. Dan berikan kekuatan kepadamu. Tuhan memberikan kekuatan kepada kehidupanmu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Hurabaya. Haleluya. Haleluya. Yang sudah didoakan silakan berdiri. Haleluya. Oke. Dalam nama Tuhan Yesus. Balik dulu, lihat ke jemaat. Oke, berikan tepuk tangan Bapak Ibu. Haleluya, selamat melayani. Jadi kau mempunyai kuasa tadi, apa yang kau tabur akan berhasil, tapi juga apa yang kau cabut akan tercabut. Tuhan memberkati. Amin. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu, kita akan buka pelayanan di Kute, ada throne Kute, dan nanti kita akan ada pelayanan juga English service. Ya, nanti kita atur. Kita akan ada throne media. Ya, pelayanan anak muda juga. Jadi jangan lihat orangnya, tapi lihat visi. Tadi visi yang namanya adalah visi yang Tuhan kasih adalah multimedia. Ya, jadi banyak pekerjaan. Dan udah itu juga Bapak Ibu, saya tahu di The Throne Land sekarang sudah luar biasa. Sudah mulai terjadi. Kemarin kita dapatkan orang-orang lama datang lagi. Ya, mereka bukan orang Kristen, tapi mereka adalah orang-orang lama yang sudah mengenal saya. Dan saya percaya mereka punya kemampuan. Ya, mereka adalah orang-orang profesional yang luar biasa. Kita berdoa Bapak Ibu. Saya mungkin juga nanti staf-staf saya dulu juga bisa bantu lagi. Saya punya ratusan dulu Bapak Ibu, pegawai. Dan mereka orang-orang hebat. Ya, Tuhan bisa kasih semua. Amin. Nah, udah itu juga di tempat-tempat lain. Saya percaya di Manado juga akan menjadi luar biasa. Kita percaya juga nanti di Jakarta orang akan menjadi tadi. Ya, masih banyak pekerjaan Tuhan Bapak Ibu. Kita berdoa juga untuk tempat ini menjadi worship studio yang akan semakin luar biasa. Amin Bapak Ibu. Oleh karena itu berikan tepuk tangan Bapak. Di sini adalah worship studio. Itu sebabnya worship studio itu enggak sama dengan hanya ibadah biasa. Tapi worship studio bagaimana mengembangkan tadi pujian penyembahan untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu pergi kemanapun enggak ada ibadah yang begini. Yang keluar-keluar udah banyak Bapak Ibu dan mereka akhirnya lihat katakan, emang enggak ada yang di The Throne? Ya enggak ada, dari dulu juga orang tahu. Enggak ada. Ya. Gak ada yang memikirkan begitu. Tapi tadi Bapak Ibu, saya katakan
rencana Tuhan bagi kita juga tadi. Ada worship studio, karena apa tadi saya katakan? Karena ada orang-orang yang menang. Sekali lagi katakan, orang yang menang. Ya, orang yang menang. Coba lihat Yohanes 10 ayat 10. Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Pencuri adalah tadi, pencuri Alkitab berbicara mengenai pencuri itu pertama-tama adalah si jahat, si iblis. Dia mencuri dan membunuh dan membinasakan. Dia memakai apa? Memakai daripada dunia. Sehingga apa? Kau akan dicuri melalui perasaanmu, melalui situasimu, melalui orang lain. Situasi yang kau alami tadi, yang tidak enak, dia mencuri segala sesuatu. Sehingga apa? Perasaanmu makin gak enak. Dia mencuri, dia membuat kau gagal. Dikatakan, nah kan kau gagal. Nah kau kan salah, nah kau kan gak bisa. Kemarin saya pergi hari Jumat, saya pergi cari tadi bekas ini kita. Saya karena jalan ke arah ke Gilimanuk penuh dengan truk-truk hari Jumat. Saya agak kesal dan begitu tertekan, Bapak Ibu. Aduh, saya katakan, aduh ini kayaknya agak dan pada kutip sial gitu dikata. Saya sial juga nih hari ini karena saya hari Jumat dan kondisi jalan begitu padat. Sampai di jalan Gilimanuk pun macet, Bapak Ibu. Akhirnya saya berhenti dan tiba-tiba mungkin malaikat ingatkan saya, kamu harus bertobat, ngomong tadi siang. Gak ada hari yang siang. Tiba-tiba ada truk mundur dan dia menyentuh mobil saya. Saya, berhenti. Saya katakan, saya kena sedikit, walaupun nggak kelihatan. Tapi akhirnya, malaikat sedang menegur saya. Nggak ada hari sial. Bayangkan Bapak Ibu, perasaan kita, situasi kita bisa membuat tadi kita kalah. Ya, tuduhan-tuduhan dalam kehidupanmu, mungkin kau gagal, mungkin kau tadi lakukan salah sesuatu, akhirnya dikatakan, banyak orang, makanya saya katakan, jangan salahkan Tuhan. Salahkan diri kita. Belajar. Dia tidak salah. Dia tidak membuat kau gagal. Tapi dia apa? Sedang mengatakan perbaiki. Pencuri datang dan membodohi, menipu diri kita. Sehingga apa? Kita melihat situasi, kita melihat keadaan diri kita. Kita melihat bahwa diri kita adalah orang-orang yang gagal, orang-orang yang gak mampu, orang dan lain sebagainya, Bapak Ibu. Sehingga ketika kita datang ke gereja pun, pikiran itu akan terus ada dalam diri kita. Oleh karena mereka katakan, saya mau menyembah Tuhan, saya datang ke gereja, tapi beresin dulu tuh WL-nya, singernya dan lain sebagainya. Harus senyum-senyum dulu sama saya, hibur saya. Bukan, Bapak Ibu. Saya dulu diajarin, kalau bikin gereja harus ada orang yang datang harus senyum. Gembala harus senyum sehingga orang datang senang. Ya saya bersyukur tadi. Tapi bukan senyum orang yang membuat engkau tadi menang. Tuhan, cara berpikirmu. Tinggalkan tadi. Walaupun saya gagal, ketika saya masuk gereja, saya punya pengharapan. Menunjukkan kesalahan kita, menunjukkan kehidupan kita. Tapi ketika saya datang kepada gereja, kepada Tuhan, saya datang kepada Yesus, Yesua, Bapak Ibu. Dalam Matius kalau lihat,
pembacaan Bible reading kita minggu-minggu kemarin. Saya menekankan dalam Matius pasal berapa? Pasal 9. 8 dan 9 berbicara siapa Yesus. Supaya kita mengenal Dia. Kalau kau tidak mengenal Dia, makanya kau pikir, saya pikir bahwa gereja itu biasa-biasa. Bahwa Dia adalah biasa-biasa. Kesaksian dalam Alkitab, dalam Matius pasal tadi, 9 dan 8-9. Coba. Kita lihat, kita ambil satu perikop aja. Matius pasal 8 ayat 23. 24-25. Ya. Angin ribut diredakan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikuti Dia. Terus sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan Dia, katanya, Tuhan tolonglah kita binasa. Ayat 26, Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya. Lalu bangunlah Yesus menghardik angin itu dan danau itu. Maka danau itu, sebentar, 26. Menjadi apa? Teduh sekali. 26-nya coba. 26 dulu, 26. Menjadi teduh sekali. Ketika Dia berbicara, semua terjadi. Ketika Dia berfirman, semua terjadi. Banyak hal dalam hidup kita yang tidak kita mengerti. Kita membatasi Dia. Padahal Dia sedang melakukan sesuatu bagi hidup kita. Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Atau kalaupun sekarang dikatakan kamu yang tidak mengenal Dia. Kamu bilang kamu percaya Yesus, tapi kamu tidak kenal Dia. Kita hanya menuntut supaya hidup kita enak. Dia bukan sedang mengenakan hidupmu. Dia sedang memberkati hidupmu. Lain. Dia bukan ingin membuat hidupmu nyaman, tapi Dia ingin membuat hidupmu diberkati dan menjadi berkat. Bapak Ibu, bayangkan sedangkan ayat 27-nya. Apa kata mereka? Dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah Dia ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Bapak Ibu, Yesus ada bersama denganmu. Tuhan ada bersama denganmu. Tuhan yang bagaimana? Tuhan yang hanya konsep-konsep, bukan. Alkitab bersaksi, Dia adalah Tuhan yang sampai angin dan danau pun taat kepadanya. Jadi yang pertama Bapak Ibu adalah, saya mau sampaikan, kenallah Yesus Tuhan. Dia bukan Tuhan biasa-biasa. Perbesar perkenalanmu. Sehingga ketika kau gagal apa yang kau katakan, kau gagal dalam manusia. Kita gagal kadang-kadang gagal dalam apa? Dalam manusia. Gagal karena apa? Karena enggak menjadi standar daripada manusia. Tapi kadang-kadang Tuhan katakan, ada yang Tuhan katakan adalah kau enggak perlu lihat standar manusia. Standarnya adalah Tuhan. Enggak perlu kecewa. Kadang-kadang Bapak Ibu, Bu Evi dulu juga dia IPA dibilang. Kalau kesaksiannya selalu bahwa SMA-nya SMA IPA. Tapi ternyata masuk hukum. Maaf, maksudnya dulu gaya-gaya kita. Dulu saya orang
IPA masuknya teknik sipil. Nah, Bapak Ibu, kalau dulu zaman sekarang, kalau zaman dulu, kalau orang yang IPS dikatakan itu adalah orang yang dianggap lebih bodoh dibandingkan yang IPA. Ya, dulu gaya orang adalah begitu. Nah, ketika kita berjalan, istri saya masuk hukum. Maaf, jadi mertua saya dia hanya bercanda sama istri saya, dikatakan, Pak, ditanya, Pak, apa sih kerjanya orang hukum? Aduh, nggak tahu tuh, kalau Bapak lihatnya sih ya bawa-bawa map aja. Aduh, dibilang. Mertua saya ketawa, artinya dikatakan orang yang namanya hukum, sarjana hukum dari UI pun maksudnya kalau di tempat dia maksudnya cuma bawa-bawa map aja gitu. Tapi kenyataannya apa Bapak Ibu? Kan nggak bawa-bawa map aja. Lihat, bagi manusia mungkin itu gagal, tapi bagi Tuhan ada rencana yang baru. Amin Bapak Ibu. Itu sebabnya Bapak Ibu. Nggak usah kita katakan bahwa saya gagal terhadap manusia. Mungkin bisa aja Tuhan membukakan hal-hal yang baru. Jangan lihat dunia tapi lihat Tuhan. Itu yang pertama. Jadi perkenalanmu kepada Yesus Tuhan. Bahwa dia mau supaya hidupmu diberkati. Ya, itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu. Kita bisa lihat, saya ambil daripada ayat yang kedua adalah ayat 28, Matius 11 ayat 28. Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Yang kedua Bapak Ibu, yang pertama tadi kalau kau mengenal dia, maka dia adalah Tuhan yang sanggup melakukan apapun juga. Tapi yang kedua adalah tadi yang saya katakan adalah Tuhan yang menerimamu apa adanya. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Berbeban berat itu orangnya apa? Orang yang sukses atau orang yang gagal? Yang letih banyak kadang-kadang adalah orang-orang yang seperti manusia katakan di dalam dunia, seperti orang gagal. Letih, lesu dan berbeban berat. Tapi bagi Tuhan, dia sanggup memulihkan. Amin Bapak Ibu. Yang kedua adalah Tuhanmu adalah Tuhan yang memulihkan. Apapun keadaan kita, dia sanggup untuk apa? Memulihkan dan memberi kelegaan kepada kita. Dia memberikan kelegaan artinya apa? Dia bisa bertanggung jawab sehingga hidup kita adalah tadi. Hidup kita menjadi hidup yang baru. Sekali lagi. Hidup kita adalah hidup yang baru. Dia mau memberikan hidup yang baru. Sekali lagi, dia tidak menyulapmu menjadi hidup yang baru. Tapi dia mau memberikanmu hidup yang baru. Apa bedanya? Bedanya, kalau dia memberikan hidup yang baru, dia akan menunjukkan kesalahanmu, salah jalanmu. Salah jalan. Kalau kau mau ke Tabanan, jangan keluar Bairadata ke kiri. Itu ke Kuta. Kau akan jauh sampai ke Tabanan. Dia akan menunjukkan kepadamu kesalahanmu. Nah sekarang Bapak Ibu, saya mau sampaikan, di gereja kita, saya berapa hari atau berapa minggu sebulan ini Bapak Ibu, ada suatu kepemimpinan yang mengguncang dunia. Siapa yang mengguncang dunia? Siapa?
Presiden Trump. Semua bingung. Banyak dan orang-orang pendoa-pendoa seluruh dunia mengatakan itu pilihan Tuhan. Kenapa? Kalau dia nggak dipilih Tuhan, apa kepalanya nggak mungkin tiba-tiba menoleh. Harusnya kepalanya pecah, tapi tiba-tiba menoleh dan hanya ujung daripada telinganya yang kena. Dan dia katakan menjadi kesaksian bagi dia. Ada suatu pernyataan dia mengatakan, untuk apa saya jadi presiden Amerika? Saya nggak butuh. Tapi saya mau tadi menjadikan Amerika sesuatu yang besar kembali. Kuping saya ini masih terasa denyut-denyut. Untuk mengingatkan bahwa hidupnya adalah karena Tuhan. Apa yang kita lihat Bapak Ibu? Satu kepemimpinan yang mengatakan, kalau dia mengatakan bahwa dia merasa bahwa ini benar, dia akan menunjukkan ini lo salahmu. Kalau dia sebagai seorang pemimpin, ketika dia bernegosiasi dikatakan ini salahmu. Dan ini yang saya mau. Banyak orang mengatakan marah sama dia. Kau rasis dan lain sebagainya. Kau bilangin orang kesalahan orang. Tapi Alkitab katakan Bapak Ibu, Tuhan Yesus menunjukkan kesalahan orang Farisi. Kamu orang munafik. Artinya Bapak Ibu, yang mau saya sampaikan adalah tadi, Tuhan menunjukkan. Kalau kau mau dipimpin oleh Tuhan, dia menunjukkan kesalahanmu. Saya juga tahu, Tuhan ternyata saya salah. Ketika fokus saya menyenangkan manusia, saya salah. Ketika saya katakan, ya biar aja, tapi ternyata salah. Ketika tadi pemain musik dan lain sebagainya, terserah aja, saya salah. Ketika yang mau melayani, yang penting mau, saya salah. Dia harus berubah. Bapak Ibu, saya bersyukur. Mereka adalah orang-orang yang suka juga dengan rohani. Orang yang gak suka rohani, gak usah jadi pemain musik di The Throne. Begitu juga yang penting nari. Enggak. Saya mau sampaikan, saya salah ketika mengizinkanmu semaunya. Bapak Ibu, Tuhan mau membentuk kita. Itu sebabnya kayak saya belajar daripada tadi kepemimpinan presiden ini Bapak Ibu. Semua gempar. Bahkan Eropa pun gempar. Saya melihat bagaimana kepemimpinan sekarang adalah bagaimana menyenangkan semua orang. Bayangkan Bapak Ibu, untuk menjadi presiden dia harus menyenangkan LGBTQ. Kalau di Amerika. Untuk menang daripada di Eropa dia harus menjadi sekuler. Untuk membuat gereja bertambah banyak harus boleh orang ngumpet di The Throne. Bapak Ibu, itu bukan suatu kepemimpinan daripada Tuhan. Tuhan mau ketika kita datang kepada Dia, Dia mau mengubah hidupmu. Amin Bapak Ibu. Dia menunjukkan tadi apa kesalahan kita. Begitu juga oleh karena itu Bapak Ibu, kalau kau
jangan baperan. Amin. Katakan samping kiri kanan, jangan baperan bila. Jangan baperan. Kalau kau ditegur orang itu jangan baperan. Ya ditegur orang itu nggak apa-apa Bapak Ibu. Kalau udah ditegur Tuhan, wah baper akhirnya apa? Kau Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang hanya untuk mencuri, habis itu membunuh dan membinasakan. Kalau kau baper dengan Tuhan, kau nggak mau ke gereja, kau benci dengan tadi, akhirnya apa? Ya seperti sekarang datang orang-orang, oh makanya Tuhanmu jangan 3, Tuhanmu 1. Oh iya. Nggak tahu akhirnya apa yang terjadi. Yang terjadi adalah kau tinggalkan Tuhan. Amin. Oleh karena itu tadi, saya katakan tadi, bahwa dia sedang memulihkanmu. Oleh karena itu tadi, dia akan menunjukkan kesalahanmu. Dan yang ketiga, ayat 20, ayat 29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Nah yang terakhir Bapak Ibu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Yang ketiga adalah ketika kau ada Tuhan sedang memprosesmu. Ada yang namanya proses. Dan kau harus menang dengan proses. Prosesnya apa? Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Pikulah tadi bebanmu. Pikulah kuk. Kuk itu atau apa? Sesuatu tanggung jawabmu. Tanggung jawab yang Tuhan berikan kepadamu, kau harus bertanggung jawab. Kau nggak bisa katakan, itu salah itu salah itu. Oh dia yang salah, nggak bisa. Yang ketiga adalah belajarlah pada pikulah kuk. Bertanggung jawablah. Evangelis akan bertanggung jawab. Mereka adalah orang-orang yang bertanggung jawab. Mereka adalah orang yang berdoa. Mereka akan mendoakan banyak orang. Mereka juga bawa jiwa bagi banyak orang, bagi Tuhan. Gembala-gembala juga, saya juga, dan Bu Evi juga. Seluruh daripada kliennya diinjili Bapak Ibu. Bertanggung jawab. Bertanggung jawab adalah tadi untuk Tuhan. Pekerjaan kita harus tanggung jawab. Tapi yang kedua juga Tuhan tanggung jawab kepada Tuhan. Apa yang kita bisa lakukan. Supaya hidup saya berubah. Nah, Bapak Ibu, ketika kau mulai melakukan sesuatu bagi Tuhan, itu adalah sesuatu yang sukacita. Sesuatu yang enak. Kadang-kadang Bapak Ibu, di the throne artinya jangan lihat sesuatu yang apa? Yang sukacita. Karena Alkitab katakan upahmu besar di surga. Kalau kita misalnya berikan setetes air bagi Tuhan, maka kau akan terima upahnya. Kalau kau berikan tadi melayani dengan sebaik-baiknya, upahmu besar di surga. Kenapa saya masuk ke sini lagi? Karena saya mau supaya nantinya yang ada di the throne semua akan melayani Tuhan. Ketika kau bertanggung jawab, Alkitab katakan Tuhan akan apa? Tuhan akan berikan pelayanan yang lebih besar. Setia dalam perkara kecil maka akan sampai kepada perkara yang besar. Saya udah melihat begitu banyak mulai lagi pekerjaan.
Begitu banyak pekerjaan. Kemarin Dr. Kim katakan, ketika orang lain turun, kau akan naik. Amin. Ketika orang berhenti tadi untuk mengembangkan pelayanan, the throne memulai mengembangkan. Kenapa? That is rencana Tuhan. Tuhan sedang memakaimu untuk melakukan perkara-perkara besar. Berikan tepuk tangan Bapak Ibu. Haleluya. Katakan samping kiri kanannya. Katakan dia mau memakaimu. Katakan. Dia mau memakaimu. Ya. Amin. Ya. Nah sekarang kan coba katakan. Ya gitu. Ya. Oke. Ya. Jadi yang ketiga adalah tadi, pikul kuk yang kupasang. Ketika kau menerima makanya ada apa? Ada tanggung jawab. Tanggung jawab itu tadi jangan katakan, oh kan saya masih muda. Jangan katakan juga, oh tanggung jawab itu, oh saya kan orang awam. Bapak Ibu gak ada yang awam. Kita lihat. Coba lihat. Yohanes pasal ayat Yohanes pasal 9. Mulai ayat soalnya saya jadi gak bisa lihat. Oke, mulai ayat ke-18. Coba kita lihat. Matius 9 ayat 18. Matius 9 ayat 18. Bukan Mazmur, Matius. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang apa? Kepala rumah ibadah. Lalu apa? Menyembah dia dan berkata, anakku perempuan baru saja meninggal. Tapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup. Kepala rumah ibadah adalah seorang yang sangat mengerti dan mengenal mengenai adat Yahudi. Dia mengenal, dia adalah seorang pejabat daripada agama Yahudi. Dia tahu yang harus disembah hanya satu, adalah Yahweh. Dia nggak mungkin menyembah yang lain. Dia tidak mungkin menyembah daripada patung. Dia nggak mungkin menyembah orang. Dia hanya berani untuk menyembah Yahweh, Tuhan mereka. Tapi ketika dia datang kepada Tuhan, apa yang terjadi? Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat, lalu apa? Menyembah dia. Menyembah dia. Kenapa dia berani menyembah? Coba lihat apa yang dia katakan. Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu di atasnya, maka ia akan hidup. Yang membuat dia mengenal Yesus bukan pengetahuannya. Yang membuat dia mengenal Tuhan bukan teologianya. Tapi yang membuat dia mengenal Yesus adalah imannya. Anakku perempuan baru saja meninggal. Tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup. Itu adalah suatu sebenarnya adalah keputusasaan yang luar biasa. Orang mati itu enggak ada jalan keluar, Bapak Ibu.
Gak ada orang mati, dokter aja ketika pas mati, dia langsung tutup. Gak ada tuh orang dokter langsung telepon profesornya, Pak ini pasiennya mati gimana, saya suntik apa lagi? Gak ada. Sampai sekarang gak bisa. Begitu dia katakan mati, ya sudah berhenti. Ngerti Bapak Ibu ya? Kematian adalah tadi akhir, udah. Tapi apa yang dikatakan? Dia punya pengharapan. Dia tahu adalah Yesus adalah Tuhan. Letakkanlah tangannya di atasmu, atasnya maka ia akan hidup. Jadi yang terakhir saya sampaikan, bukan pengetahuanmu, tapi imanmu. Oh terus satu ada lagi, coba di ayat 20 dan 21 coba supaya ini terakhir ayatnya. Matius 9. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Ayat 21. Karena katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Bapak Ibu, dia mengenal Yesus dari apa? Dari cerita. Dia mengenal Yesus dari apa? Dari omongan orang. Tapi dia mengenal Yesus melalui apa? Melalui imannya. Dia katakan, karena katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. 12 tahun pendarahan Bapak Ibu, itu adalah keputusasaan yang sudah habis. Sebulan sih, sebulan mungkin haidnya besok berhenti. Enggak berhenti. Oh nanti 2 bulan, 3 bulan. Oh tahun depan mungkin. Oh 2 tahun lagi. Oh 3 tahun lagi. Habis Bapak Ibu. Enggak ada pengharapan. 12 tahun. Semua sudah tutup. Tapi tadi, ketika dia dengar Yesus, imannya lebih dari pengetahuannya. Dia katakan, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Coba ayat 22, hasilnya apa? 22, 23, coba. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu hai anakmu, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu apa? Sembuhlah perempuan itu. Amin Bapak Ibu, kau mau disembuhkan apapun juga penyakitmu, ekonomimu dan lain sebagainya. Imanmu lebih dari pengetahuanmu. Amin. Oleh karena itu kesimpulan saya saat ini, Bapak Ibu, pekerjaan banyak, tapi pekerja sedikit. Tapi Tuhan mau memakai kita semua. Amin. Bukan karena pengetahuanmu, tapi karena apa? Karena imanmu. Ketika kau menangkap rencana Tuhan, maka jadilah padamu apa yang engkau inginkan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kau yang ada mungkin tayangan live streaming juga. Firman Tuhan sudah disampaikan. Firman Tuhan yang sangat jelas. Mungkin kau katakan sederhana. Tapi justru bukan pengetahuan. Tuhan mau bahwa engkau mengenal dia melalui apa? Melalui imanmu. Mungkin kau katakan, saya enggak pintar-pintar. Tapi ketika kau mau, dia bisa membuat segala sesuatu baru. Oleh karena itu, Bapak Ibu dimanapun kau berada, yang saat ini juga melihat tayangan live streaming, saya mau sampaikan, mulai saat ini, kenallah Yesus bukan dari pengetahuanmu, tapi melalui imanmu. Ketika kau percaya, seperti kepala rumah ibadah mengatakan, dia menyembah. Kenapa dia sembah Yesus?
Kenapa dia nggak sembah Yahweh? Dikatakan. Orang Farisi katakan, oh yang harus mengampuni dosa adalah Yahweh. Tapi dia nggak tahu, Yesus adalah Yahweh yang menjadi manusia. Dialah Tuhan, dia layak terima penyembahanmu. Itu sebabnya saat ini Bapak Ibu, kita juga layak untuk menerima segala yang Dia berikan kepada kita. Oh, Engkau Tuhan yang layak dipuji. Engkau Tuhan yang layak disembah. Engkau Tuhan yang layak ditinggikan. Engkau Tuhan yang layak dimuliakan. Engkau Tuhan yang layak dipuji. Engkau Tuhan yang layak disembah. Engkau Tuhan yang layak ditinggikan. Engkau Tuhan yang layak dimuliakan. Bapak Ibu dimanapun kau berada saat ini, ketika kau melihat tayangan live streaming ini, dengar saat ini, dia sedang membentuk kehidupanmu. Apa yang dunia tuduhkan kepadamu, saya mau sampaikan kepadamu bahwa belum tentu itu benar. Karena kebenarannya adalah ketika kau datang kepadanya. Apa yang dunia tuduhkan kepadamu, kegagalanmu dan lain sebagainya, saya mau sampaikan, Tuhan masih punya rencana. Dia akan membentuk hidupanmu. Dia punya rencana yang besar. Yang kedua, kau dimanapun juga yang melihat tayangan live streaming ini dan juga ada di tempat ini, kau katakan saat ini, Tuhan, aku mau hidupku berubah. Hanya ada satu caranya, adalah kau mengenal Dia melalui apa? Melalui imanmu. Kau tidak perlu mengenal Dia hanya melalui daripada pikiranmu. Pikiranmu terbatas, tapi Dia tidak terbatas. Oleh karena itu ambil keputusan bahwa aku mau mengenalmu melalui iman, melalui percayaku. Alkitab katakan apa yang kita percaya Dia tidak pernah mengecewakan. Ini bukan narasi manusia yang dibuat-buat untuk menjadi suatu agama. Bukan. Ini adalah kesaksian. Narasi Matius daripada dan Matius, Markus, Lukas adalah kesaksian. Apa yang kau percaya, itu yang Dia berikan. Yang ketiga, Dia sedang membentukmu. Alkitab katakan bahwa pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah pada aku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Jiwamu akan mendapat ketenangan. Yang ketiga, saya mau sampaikan, ketika kau melayani, menyerahkan hidupmu kepada Tuhan, Dia adalah Tuhan yang baik. Kau tidak perlu stres, tapi kau akan melihat betapa dahsyat rencananya bagimu. Dan yang terakhir, saya memanggilmu untuk kau ambil keputusan yang mengatakan, Tuhan, bukan untukku, tapi bagi kemuliaan. Kalau kau itu adalah kau, dimanapun kau berada saat ini, kau taruh tangan kananmu di dadamu, saya akan berdoa. Haleluya. Saya melihat begitu banyak pekerjaan, tapi saya semakin bersyukur kepadanya, dan saya semakin kagum akan kasih setianya. Dia tidak meninggalkan gerejanya, tidak pernah meninggalkan hidupku, hidup kita semua. Tuhan, berapapun yang kami pada saat ini ada di tempat ini, kami percaya kegerakan besar sedang terjadi. Bagi orang-orang yang mau untuk dibentuk dan orang-orang yang mau untuk melayani-Mu, maka akan terjadi lawatan Tuhan bagi dunia. Terima kasih Bapa, pakai kami semua bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa. Bagimu kemuliaan
sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus penebus Tuhan Raja kita, kita semua yang percaya mengatakan amin. Haleluya.